Baru-baru ini saya melakukan servis ke motor saya, dan di video ini saya akan menceritakan itu. Saya akan berbagi pengalaman kepada kalian semua tentang servis kampas kopling di motor cowok, motor laki lah gitu ya. Jadi di motor saya ini saya melakukan pergantian kampas kopling yang kesekian kalinya. Di sini seru nih, karena yang diganti bukan cuman kampas kopling aja, jadi kampas kopling dan karet dari kopling house-nya. Jadi di sini saya melakukan pergantian kampas kopling di kilometernya. Kalau saya ngomong kilometer itu agak nggak bisa saya tentukan sih. Tapi kalau saya kira-kira itu ini kelewat. Jadi ada di sekitar hampir 40.000 kilometer. Agak teledor sih sebenarnya ya. Atau sudah sampai kayaknya. Soalnya waktu itu saya ganti kampas kopling itu di kilometer sekitar 40.000 apa 50.000 gitu ya. Sekarang kan di 80 ribuan. Sudah lebih gitu. Apa sih yang dirasakan ketika kampas kopling sudah sampai di waktunya ganti? Kalau teman-teman peka dengan motor masing-masing, teman-teman akan merasakan tarikan yang beda. Jadi kayak kopling itu nggak gigit bener. Waktu kalian tarik, gas itu kalian tarik, rasanya beda dengan kampas kopling baru yang begitu kalian masukin gigi langsung masuk. Dan kalian tarik lepas kopling pelan-pelan itu enak. Langsung kayak gigit dan tenaganya ada. Itu yang saya rasakan. Beda lagi cerita kalau sampai kampas koplingnya habis baru mau kalian ganti. Nah, itu rasanya udah beda. Gigi persneling juga udah gak bisa masuk. Waktu dimasukin dipaksa masuk juga kasar. Dan waktu dilepas kopling juga gak kira jalan. Bakal bunyi kasar dan slip gitulah. Jadi paham ya di sini ya. Jadi jangan sampai habis. Kalian harus bisa merasakan motor kalian masing-masing kapan waktunya ganti kampas kopling, dan kalian harus paham dengan karakter motornya. Jangan cuek dan jangan cuma mengandalkan mekanik aja. Begitu rusak ya udah ganti. Karena kalau sampai kalian teledor, kalau kalian sampai kampas koplingnya itu benar-benar aus dan rusak, kalian akan menerima konsekuensi, yaitu rumah dari kampas kopling itu bakal rusak, bakal kena, dan kalian harus beli. Harganya nggak mahal kalau rumahnya doang, tapi eman kan, uang segitu bisa kalian belikan yang lain-lain, bisa untuk kebutuhan lain-lain. Daripada kalian harus menanggung derita seperti itu, kalian harus beli rumah kopling yang baru. Nah, yang jadi pertanyaan kan, kapan sih baiknya ganti kampas kopling itu kapan? Kalau menurut saya pergantian kampas kopling itu di 20.000 km sampai 25.000 km, 30.000 km itu maksimalnya. Karena motor yang saya pakai itu bukan motor untuk harian, ini motor untuk touring juga, jalan-jalan yang nggak mulus juga, tanjakan turunan ada semua, dan saya sudah membuktikan kalau walaupun pemakaian seberat itu nggak harus kalian ganti kampas kopling sependek itu. Kecuali, ini bisa jadi pengecualian sih menurut saya, kecuali teman-teman pakai motor itu selalu kena macet di tanjakan, dan waktu kena macet di tanjakan teman-teman sering banget main kopling. Maksudnya main kopling itu kan biasanya orang pakai kopling di motor ataupun di mobil itu biasanya kan ditarik full atau di mobil diinjek full, begitu gigi masuk langsung lepasin. Nah, beda cerita kalau teman-teman kebiasaan macet di tanjakan, misalkan rumahnya di Malang. Jadi kalau teman-teman biasa macet di tanjakan dan biasa nginjek kopling setengah atau narik kopling setengah supaya nggak mundur, nah itu beda pengecualian. Jadi nggak bisa teman-teman menentukan jarak sebagai acuan, nggak bisa. Kecuali yang ada di pedesaan atau perkotaan yang nggak pernah macet di tanjakan ataupun jarang, yang pemakaiannya normal-normal aja itu bisa. Kalau yang macet di tanjakan saya rasa nggak bisa. Itu teman-teman harus peka sendiri ya, harus peka sendiri gimana sih rasanya motor atau mobil masing-masing. Ya spesifik motor lah, paling nggak dicek lah. Walaupun nggak ganti itu dicek. Kalau teman-teman bisa peka, ya syukur. Kalau teman-teman sudah ngerasakan motornya nggak enak, silahkan dicek. Jangan sampai kehabisan. Kampas kopling itu nggak mahal dia. Kayak kampas kopling motor saya itu cuman sekitar 100 sampai 200 ribuan aja. Nggak mahal. Dan ongkosnya kemarin saya itu
bayar sekitar 75.000. Tapi ini bukan tentang ganti kapas kopling aja ya, karena di sini saya juga ganti karet house koplingnya. Nah, karet ini jarang banget rusak, jarang. Mungkin kalian perlu agak lama sih untuk rusak. Ciri-ciri karet dari house kopling itu rusak gampang banget kok untuk diidentifikasi. Untuk kalian rasakan itu gampang banget. Kalau ada motor kalian, begitu baru masuk gigi, baru mau jalan kayak kayak ada yang ada celah, seolah-olah dia tuh ngelos dulu. Begitu kalian masukin gigi mau jalan tuh kayak narik dan ada sesuatu yang ketahan, grek gitu. Nah, itu ciri-ciri dari karet house kopling yang sudah aus, sudah keras, nggak lentur lagi, dan sudah waktunya diganti. Ini juga murah. Karet untuk house kopling itu nggak nyampe 100.000 harganya, dan itu juga sudah lumayan bagus, sudah bisa bikin motor kalian halus lagi tarikannya. Bertahannya cukup lama dengan harga yang segitu. Yang capek itu bukan beli spare partnya, yang capek itu nungguin motor dibenerin di bengkelnya. Kalau kalian nggak tahan, nggak hobi, ya kalian nggak bakal enak. Jadi gitu aja sharing saya kali ini tentang pergantian kampas kopling dan karet house koplingnya. Untuk selanjutnya saya akan bahas tentang motor saya lagi sih, karena akhir-akhir ini motor saya itu nggak enak, keluar suara yang nggak enak, dan akhirnya diputuskan untuk turun mesin lagi karena ada kerusakan di kelahar kruk as, terus di kelahar rasio, ada banyak sih. Bus arem, terus apa lagi ya? Bus arem, kelahar kruk as, kelahar rasio, dan shock breaker. Shock breaker juga udah nggak enak. Jadi silakan teman-teman tunggu video selanjutnya. Saya akan sharing apapun yang terjadi sebagai ilmu yang bisa teman-teman serap dari sebuah pengalaman. Karena pengalaman itu penting banget. Jadi apapun pengalaman saya yang baik akan saya share di sini. Dan kita lanjut bahas di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.